Kemudian doa yang keempat teman-teman sekalian dalam ruku, dan ada 5 doa ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jilid 1 halaman 534 yang bunyinya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Ini doa kalau saya pribadi melihatnya agungnya luar biasa kalau direnungi maknanya. Allahumma, ya Allah, laka raka'tu, kepadamu aku ruku. Ruku artinya menundukkan kepala, menegakkan punggung belakang kita dengan penuh kerendahan. Ya Allah, kepadamu aku ruku. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Tentang keberadaan ini aku beriman kepadamu. Walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Apapun perintahmu, aku terima. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku telah tunduk kepadamu. Khasha'a maksudnya khusyuk. Khusyuk itu berarti tenang, menikmati itu khusyuk. Konsentrasi. Telah khusyuk kepadamu pendengaranku. Tidak aku dengar kecuali bacaan yang aku baca. Wa basari, mataku. Wa mukhi, otakku. Wa azmi, dan tulangku. Wa asabi, dan urat-urat sarafku. Wa mastakhalla bihi qadami, dan anggota tubuhku yang ditopang oleh telapak kakiku, semuanya tunduk kepadamu ya Allah. Hadis ini teman-teman sekalian, atau doa ini memberikan gambaran kepada kita tentang luar biasanya ruku itu. Karena kita betul-betul seperti sedang berbicara dengan Sang Pencipta Allah. Raja-raja zalim dulu, mereka juga memerintahkan para pengikutnya untuk ruku atau sujud. Karena agungnya gerakan ini gitu. Kita mengatakan Allah malaka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku. Maksudnya kepadamu aku merendah sekarang. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Artinya semua perintahmu aku yakini datang darimu. Aku kerjakan semampuku. Semua laranganmu aku yakini darimu dan aku tinggalkan semampuku. Walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan semua urusanku. Karena aku pencipta, aku ikuti saja. Khasha'laka sam'i, pendengaranku telah tunduk, khusyuk. Tidak akan pernah lagi mendengar kecuali apa yang sudah harus didengar dalam sholat itu. Wa basari, penglihatan. Kita disunnahkan melihat ke tempat sujud, tidak melihat yang sana sini. Wa mukhi, otakku. Semua yang ada fikiran-fikiran, semuanya dalam sholat hanya tentang sholat itu saja. Tapi kan Ustaz saya kadang-kadang masih mengkhayal. Ya itu karena masih ada pintu-pintu dosa yang Anda buka. Coba Anda tutup pintu-pintu. Anda akan lebih khusyuk. Anda akan lebih menikmati. Otak Anda juga tidak akan berpikir ke sana sini. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, dan urat sarafku. Semuanya anggota tubuh ini tunduk kepadamu ya Allah. Wa mastaqalla bihi qadami. Dan semua anggota tubuhku yang tertopang oleh telapak kakiku. Yang aku belum sempat sebutkan. Ada perut dengan isinya, usus segala macam. Ada kemaluan, ada 2 paha, ada lutut, ada 2 betis. Ya. Semua itu, 2 telapak kaki. Kepala. Ya, walaupun dari sini disebutkan otak ya. Semua itu rukuk kepadamu ya Allah. Khusyuk. Tunduk kepadamu ya Allah. Doa yang terakhir adalah doa yang disebutkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 1 halaman 230, An-Nasai dan juga Ahmad dengan sanad hasan, di mana Nabi SAW ajarkan para sahabat subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Ini juga punya makna yang dalam sekali ya.
Subhana dzil jabarut. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan. Jabarut. Cara memahaminya begini. Anda pernah lihat pohon yang sangat kokoh. Misalnya pohon kelapa. Apalagi kelapa sawit yang lebih tebal. Atau mungkin ada pohon beringin. Atau ada pohon yang kekar sekali. Bahkan Anda tidak bisa menggoyahkannya. Memotong pun harus membutuhkan alat yang canggih. Anda pernah lihat kekokohan itu? Anda pernah lihat bagaimana singa, harimau dalam cuplikan mengejar mangsanya? Bagaimana kuatnya dia? Bagaimana perkasanya? Hewan-hewan ini menerkam dari leher, menerkam dari batang leher atas, menerkam di bagian kepala, menerkam di bagian dada, perut, dan segala macam. Anda pernah lihat teman-teman sekalian batu gunung yang keras sekali. Bahkan Anda tidak bisa goyahkan. Semua itu yang keras-keras. Bahkan subhanallah kita manusia. Anda kalau punya anak kecil di rumah Anda coba praktikin. Saya coba kadang-kadang apa yang saya kerjakan di rumah pun saya coba hubungkan. Apa yang bisa menambah iman saya gitu. Ada anak saya kecil. Masya Allah masih mungkin umurnya 8 bulan sekarang. 9 bulan kecil. Dan saya juga lihat kakak-kakaknya sama dulu. Ya. Saya coba pegang, berikan kepada dia 2 jari saya. Ya, kemudian saya pegang dengan jari-jari telunjuk dan saya pegang jari-jarinya dengan jempol saya. Atau kadang-kadang saya kasih 2 jari, telunjuk sama tengah, kanan dan kiri. Kemudian dia memegangnya dengan kuat, lalu saya tahan dengan jempol saya. Lalu kemudian saya angkat badannya, pelan-pelan. Itu ada power yang luar biasa. Masih anak kecil, power yang luar biasa. Pernah Anda lihat anak Anda kalau pegang barang lalu Anda mau ambil, dia bagaimana mempertahankan. Padahal dia masih kecil, kalau dibandingkan postur tubuhnya sama Anda beda jauh. Tapi ada power. Ada kekuatan. Kita manusia teman-teman, lihat jari-jari kita ini. Sekarang 1 jari ini, apa sih komposisinya? Kulit, otot sedikit. Urat-urat, tulang kecil. Anda sendiri mungkin bisa patahkan tangan Anda. Ya. Artinya saking lemahnya gitu sebenarnya. Tapi subhanallah, ini bisa mengangkat kresek yang beratnya 10 kilo. Kalau 2 bisa lebih berat. 3. 1 genggam lebih kuat. Bahkan dengan telapak tangan Anda 5 Anda bisa dorong mobil. Apalagi kalau 2 tangan. Ada power di dalam diri Anda. Dari mana power itu? Kalau 2 manusia digabungin, kalau 3 manusia digabungin, kalau 10 manusia digabungin, kalau 2 singa digabungin, 10 singa digabungin, bagaimana dahsyatnya, kuatnya. Semua itu teman-teman hanya sebagian kecil dibandingkan kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd tentang masalah guntur, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan untuk memberikan rasa takut pada hamba-hambanya. Guntur yang menggelegar, kita semua dengar. Dari mana itu? Gak ada yang buat suara itu keluar? Gak mungkin. Kita sebagai orang Muslim sudah tahu Allah. Bahkan Allah sebutkan surah Ar-Ra'd khusus. Dalam Al-Quran membahas masalah itu. Yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Sesungguhnya guntur itu dan para malaikat bertasbih kepada Allah karena takut kepadanya. Fenomena alam kita bisa lihat. Bagaimana dahsyatnya air dengan kekuatan yang luar biasa. Terjadi tsunami, hancur semua. Bagaimana dahsyatnya angin badai, api yang menyambar. Sekian banyak fenomena alam yang terlalu banyak membuktikan pasti ada penciptanya. Maka semua itu adalah Allah yang menciptakan. Dan Allah subhanahu dzil jabarut, memang jabarut, maha perkasa. Semua itu Allah yang telah memberikan kepada mereka kekuatan. Wal malakut, memiliki kerajaan yang sebenarnya. Ini semua presiden, raja, dunia ini kecil. Kita semua berada di satu kerajaan besar. Bumi kita ini dengan miliaran bintang-bintang yang lain berputar di alam semesta ini. Di bawah satu kerajaan raksasa besar. Salah satu sifat Allah adalah Malikal Mulk.
Raja di atas raja. Saking mulianya istilah nama ini sampai kata Nabi SAW, nama yang paling Allah benci adalah kalau ada yang memberikan nama Malikal Mulk, rajanya seluruh raja. Tidak boleh menggunakan julukan itu, karena itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, Allah akan hancurkan semua. Apa yang ada di muka bumi dihancurkan semua. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan setelah semua hancur, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah raja yang sebenarnya. Akulah raja yang sebenarnya, dan mana raja-raja dunia. Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memiliki malakut, kerajaan yang sebenarnya. Jadi itu semua akan nampak dengan kita dengan sangat nyata pada saat kita meninggal dunia. Sekarang pun kita hidup, kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan keberadaan itu. Kemudian wal kibriya. Kibriya ini sebenarnya lebih kepada kibir itu bisa kesombongan. Kebesaran juga bisa. Jadi Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi kata Nabi SAW, sombong itu adalah pakaianku. Keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba menyaingiku di situ, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala kibriya. Kita dilarang sebagai makhluk untuk sombong, tapi Allah SWT sombong. Sifatnya Allah al-mutakabbir. Yang juga kita sebutkan itu wal kibriya. Mutakabbir, kibriya sama. Kurang lebih maknanya. Ya. Tapi kalau kita nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sombong. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Nabi SAW memerintahkan itu. Dari suruh tawadhu, merendah diri. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling menyayangi. Allah SWT yang maha sombong. Bukan kita makhluk. Yang terakhir azama, keagungan. Dan ini sudah kita jelaskan tadi bagaimana agungnya sampai cipta Allah. Apapun yang Anda lihat fenomena alam, Anda lihat atas gunung, Anda lihat hutan-hutan, pohon-pohon, Anda lihat lembah-lembah. Keindahan yang luar biasa. Beda indahnya pada saat sebelum matahari terbit, pada saat matahari terbit, pada saat mulai masuk siang, pada saat mulai masuk sore, pada saat malam, semua punya keindahan yang luar biasa. Apa ini terjadi begitu saja? Enggak mungkin. Ada sang pencipta. Nah pada saat Anda sedang ruku itu, Anda ucapkan doa-doa yang mulia ini. Anda ucapkan doa-doa yang mulia ini. Karena doa-doa ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana memang berisikan keagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.